Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati, kami hormati Ibu Nurma sebagai dosen pemampu dan rekan-rekan sekalian yang kami muliakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan judul kami yang berjudul Kode Etik Profesi IT. Saya Fajri Gunawan selaku moderator dan rekan saya Nova Cakraputra Maruf sebagai pemateri. Saya Nilasari sebagai pemateri 2. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Sudah dapat kami silakan. Pengertian etika profesi. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Selanjutnya ada pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi atau etik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Selanjutnya, profesi dan profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai norma. Untuk menjadi orang yang profesional diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik, berpikir, penguasaan materi, menjadikan bagian masyarakat profesional. Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Yang kedua, mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kode etik profesi. Pengertian kode etik secara sederhana, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dan masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota suatu kelompok. Hubungan kode etik dengan etika. Dalam kaitan dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etik terapan yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Kode etik merupakan wujudkan konkret dan pemikiran atau prinsip etis yang relevan dalam suatu profesi. Terus ada fungsi dari kode etik profesi. Satu, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Tiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Baiklah, di sini ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, saudara Jordan, silakan bertanya. Apa yang harus dilakukan profesional IT jika mereka menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh rekan kerja? Saudara Eva, saudari Eva, silakan. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan utama dalam menerapkan etika profesi? Ya, saudari Dian. Ya. Ya, Apa saja contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT? apa saja? Contoh pelanggaran etika profesi Etika profesi. di bidang IT. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jordan. Apa yang harus dilakukan profesional IT jika mereka menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh rekan kerja? Dilakukan adalah melaporkan insiden tersebut, melaporkan pelanggaran kepada atasan atau departemen kepatuhan yang relawan di perusahaan.
mendokumentasikan pelanggaran, menyimpan bukti dan rincian pelanggaran untuk mendukung laporan mereka, mengikuti prosedur perusahaan, mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan untuk menangani pelanggaran, menjaga kerahasiaan, tidak menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran kepada pihak yang tidak berkepentingan, untuk menjaga integritas proses investigasi. Apakah bisa dipilih? Amin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eva. Apa saja tantangan utama dalam menerapkan etika profesi IT di era digital saat ini? Jawabannya, dalam era digital saat ini, beberapa tantangan utama dalam menerapkan etika digital adalah: yang pertama, dalam penyalahgunaan informasi pribadi, seperti penggunaan informasi secara tidak sah dan tidak jujur, penjualan data pribadi tanpa izin dapat menyebabkan kerugian dan keamanan data yang terancam. Terus, dalam adopsi teknologi yang bertanggung jawab, yaitu pengembangan teknologi baru harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan keamanan data. Terus, dalam etika dalam penggunaan data dan sumber daya, penggunaan data harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan integritas data serta memastikan data yang digunakan sebagai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Apa saja contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT? Ada beberapa contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama itu penyalahgunaan informasi pribadi, sama seperti tadi, yang penggunaan informasi pribadi secara tidak sah dan tidak jujur. Kedua, pelanggaran kode etik advokat. Ini dapat merugikan pekerjaan dan mencoreng nama baik. Yang kedua itu pelanggaran kode etik advokat. Contohnya itu seperti voluntaris, bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat merugikan pekerjaannya dan mencoreng nama baik serta profesi advokat. Dapat merugikan pekerjaan dan mencoreng nama baik. Yang kedua itu pelanggaran kode etik advokat. Contohnya itu seperti voluntaris, bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat merugikan pekerjaannya dan mencoreng nama baik serta profesi advokat sebagai profesi hukum. Yang keempat itu pelanggaran etika profesi akuntansi, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh BUMN bidang transportasi dapat mencoreng nama baik keprofesian mulai dari guru, Polri, sampai dokter yang selama ini terpandang baik di mata masyarakat. Terus yang terakhir itu pelanggaran etika digital. Penggunaan media digital harus dilakukan dengan mengembangkan kreativitas dan kolaborasi nilai yang dibawa media digital, serta memberikan perhatian dan kasih sayang ke anak dalam penggunaan internet. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan, perkembangan teknologi informasi dan internet sangatlah pesat dan berpotensi untuk membantu mempermudah umat manusia mengalami kehidupannya untuk mencapai keberhasilan dalam bermasyarakat. Efek-efek negatif bisa dihindari dengan memberikan pedoman-pedoman etika yang jelas kepada para profesional dan pengguna teknologi ini. Manfaat maksimal atau efek negatif dari teknologi informasi sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikan teknologi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Pada kesempatan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.